Nah, untuk menyambut kedatangan Pak Mahfud, sudah disiapkan 70 spanduk ya. 70 spanduk ini semuanya sudah selesai dipasang pada jam 3 dini hari, pada hari kedatangan Pak Mahfud itu. Namun, jam 5 subuh, 70 spanduk itu hilang secara bersamaan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kita nggak sok cerdas ya atau sok pinter gitu ya. Enggak, maksudnya adalah kita hanya berusaha untuk cerdas dalam melihat dunia politik. Melihat apa yang terjadi dengan logika. Dan membandingkannya dengan rekam jejaknya. Agar kita tidak tertipu dengan kata-kata manis dan topeng-topeng gemoy. Ya kan? Masih berhubungan dengan debat capres perdana beberapa hari lalu ya. Tentu capres yang ketahuan emosian, tidak bisa mengendalikan dirinya, dan akhirnya tidak lagi bisa menjelaskan programnya sendiri, itu bisa disebut sebagai capres yang gagal dalam debat. Ditanya pun jawabannya nggak nyambung. Sekali ditanya malah ngegas dulu, dan pertanyaannya enggak dijawab. Padahal dua capres lainnya berusaha menjawab tiap pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Hanya Prabowo yang tidak menjawab pertanyaan, malah ngegas dan menuduh pertanyaan itu tendensius. Padahal kalau temanya adalah hak asasi manusia atau HAM, wajar kan kalau ada yang tanya soal penculikan aktivis di tahun 1998. Perilaku Prabowo yang joget-joget dan melet-melet dalam ajang bergengsi debat capres kemudian jadi bahan olok-olokan para netizen. Di media sosial banyak beredar video-video kritik dari para netizen terkait tingkah Prabowo yang lebih seperti anak kecil ya ketimbang seorang capres. Kalau sudah begini, apa pantas jika Prabowo dianggap sebagai capres yang memenangkan debat capres perdana itu? Kubu Prabowo pastilah mengklaim bahwa Prabowo menang ya. Tapi kenyataannya, ini sama saja dengan survei-survei yang memenangkan Prabowo. Walaupun di mana-mana sambutan terhadap pasangan Ganjar Mahfud sangat meriah. Di surveinya disebut elektabilitas Ganjar Mahfud menurun, kalah sama Prabowo Gibran. Tapi kenapa sambutan masyarakat terhadap pasangan Ganjar Mahfud di berbagai lokasi itu begitu meriah? Di sini kita harus melihat kenyataan itu dengan logika ya. Apakah klaim dari survei maupun klaim dari kubu Prabowo itu masuk akal atau tidak masuk akal sama sekali? Oke, sekarang kita lebih spesifik ke daerah Banten. Menurut hasil survei, Prabowo Gibran menguasai provinsi Banten. Angkanya besar dan meningkat dari hasil survei sebelumnya. Tapi kenyataannya apa? Dalam video sebelumnya saya pernah membahas tentang bagaimana gagalnya Gibran mendapatkan dukungan dari seorang ulama karismatik dari Banten bernama Abuya Muhtadi. Sebagai seorang ulama yang terkenal di Banten, tentunya Abuya Muhtadi sudah didekati oleh Prabowo sebelumnya. Bahkan sudah disebarkan kesan bahwa beliau ini memberikan dukungan pada Prabowo sebagai capres. Tapi kenyataannya, Abuya Muhtadi menegaskan dirinya mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Sudah ditegaskan siapa capres yang didukung. Kubu Prabowo masih saja belum terima ya. Saya kira kubu Prabowo pasti merasa malu jika ternyata Abuya Muhtadi tidak mendukung Prabowo. Padahal dalam survei sudah diklaim bahwa Prabowo menang di Banten. Akhirnya Gibran pun diturunkan ke Banten ya, ke sana ya, mengunjungi Abuya Muhtadi. Namun tetap gagal mendapatkan dukungan. Abuya Muhtadi kembali menegaskan dukungan beliau bersama beberapa ulama lainnya terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Dari pergerakan Prabowo dan Gibran di Banten ini, kita bisa melihat bagaimana sulitnya bagi mereka untuk mendapatkan dukungan total di Banten. Padahal katanya di survei sudah menang. Akhirnya Prabowo Gibran terperangkap sendiri di dalam hasil-hasil survei yang memenangkan mereka ya. Kenyataan memang terasa sangat pahit ya. Apalagi sesudah acara debat capres perdana itu yang diklaim lagi bahwa dimenangkan oleh Prabowo. Pasangan Ganjar Mahfud
ternyata punya jadwal kampanye ke Banten. Sesudah debat capres ya, saya kira kubu Prabowo jadi kalang kabut, takut makin ketahuan bahwa hasil survei itu makin kelihatan bohongnya. Apalagi dalam debat capres, performa Prabowo itu jujur sebenarnya kan sangat buruk ya. Cepat terpancing dan panasan dengan emosi yang tidak terkendali. Sampai pertanyaan Pak Ganjar pun tidak dijawab akhirnya. Makin terbuka potensi Prabowo kehilangan suara dan kehilangan muka di Provinsi Banten. Kubu Prabowo pun jadi parno. Takutan mereka memang beralasan ya, dan memang benar harus takut sama kampanye pasangan Ganjar Mahfud di sana. Pertama, dukungan para ulama makin ditegaskan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Di depan para ulama dan santri sebanten, Abuya Muhtadi menegaskan kembali dukungannya terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Abuya Muhtadi juga mendoakan agar pasangan Ganjar Mahfud menang dalam Pilpres 2024. Mendoakan ya, bukan meramalkan. Jadi ingat ya sama yang dulu katanya mimpi Prabowo menang Pilpres 2019. Siapa itu ya? Kedua, kepada para anak muda Banten, Pak Ganjar mengajak untuk meneladani sikap dan prinsip Abuya Muhtadi. Pak Ganjar menyebut Abuya Muhtadi sebagai ulama besar yang konsisten, tidak bergeser kiri kanan, dan tidak pernah tergoda dengan materi dan uang. Maka yang muda-muda bisa mencontoh sikap dan prinsip itu, tidak gampang bergeser, walaupun dikasih iming-iming materi atau uang. Yang merasa pasti akan tersindir. Karena sindiran Pak Ganjar itu memang jelek banget ya, baik terhadap yang telah bergeser sikapnya, maupun yang mengupayakan untuk menggeser dukungan politik. Kedatangan pasangan Ganjar Mahfud ke Banten memang jadi ancaman besar ya. Oleh sebab itu saya kira kepanikan pun nampaknya terjadi. Gimana nggak panik? Kalau dibiarkan, maka akan ketahuan kalau hasil survei-survei itu benar-benar nggak ada yang benar. Kepanikan itu pun berdampak buruk pada strategi yang dijalankan. Karena lucunya, yang terjadi ketika pasangan Ganjar Mahfud berkampanye di Banten itu adalah adanya upaya intimidasi dengan cara-cara yang absurd. Yang dijadikan sarana intimidasi adalah spanduk lagi. Spanduk ya. Rencananya untuk menyambut kedatangan Pak Mahfud di Banten. Jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sama-sama ke Banten tapi secara terpisah ya. Pak Mahfud menemui para ulama, sedangkan Pak Ganjar menemui para relawan. Nah, untuk menyambut kedatangan Pak Mahfud, sudah disiapkan 70 spanduk ya. 70 spanduk ini semuanya sudah selesai dipasang pada jam 3 dini hari, pada hari kedatangan Pak Mahfud itu. Namun, jam 5 subuh, 70 spanduk itu hilang secara bersamaan. Bagaimana proses hilangnya 70 spanduk ini menjadi pertanyaan besar bagi tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud. Gimana caranya ya? Gak cuma 1 atau 2 spanduk loh, ada 70 yang hilang serentak dalam waktu hanya sekitar 2 jam. Jam 3 dipasang, jam 5 sudah habis hilang dicopotin. Siapa yang bisa memobilisasi orang, menggerakkan sekian jumlah orang untuk mencopoti 70 spanduk yang lokasinya beda-beda itu, tanpa sampai ada warga yang curiga, tanpa menimbulkan kehebohan di masyarakat? Siapa ya? Itu pertanyaan besarnya. Ketua Tim Pemenangan Ganjar di Banten, Rano Karno, menyatakan pihaknya punya bukti pemasangan spanduk itu di berbagai lokasi dari semua orang yang ditugaskan untuk memasangnya. Ada laporan pasti jam dan lokasinya. Rano Karno menegaskan bahwa kubu Ganjar tidak pernah nyopotin spanduk capres lain. Malah kalau ada kelompok dari capres lain yang lagi pasang spanduk dan misalnya kekurangan paku, tim Ganjar siap membantu. Karena ini kan pesta demokrasi yang harusnya disambut bareng-bareng dengan riang gembira. Jadi ini siapa yang repot bangun subuh, bukannya sholat subuh, malah nyopotin spanduk? Ini pertanyaan dari Rano Karno ya. Saya juga ketawa sih mendengar pertanyaan ini. Artinya cara intimidasi semacam ini sebenarnya jadi lucu, jadi ketahuan
betapa besarnya rasa ketakutan mereka terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Katanya pasti menang satu putaran. Sama spanduk kok takut banget. Padahal tim Ganjar hanya menargetkan kemenangan 60% saja di Banten. Nah, jangan-jangan angka sebenarnya elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud di Banten memang sudah mencapai 60%. Angka sebenarnya ya. Jadi angka di survei itu yang sebenarnya adalah kebalikannya. Makanya yang punya angka bagus di survei jadi takut luar biasa. Sehingga spanduk pun jadi sasaran, jadi korban. Jadi saya harap teman-teman melihat angka di survei itu dengan santai saja ya. Yakinlah, kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Tetap awas, waras dan cerdas ya. Begitulah kura-kura.